Halo sobat investor, kita kembali lagi ya untuk membahas cara menggunakan RTI. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar ya di menu mover ya. Nah, di mana mover ini sendiri kita ada beberapa pilihan ya. Yang pertama, gaining percent. Nah, ini artinya saham-saham yang secara kenaikannya itu cukup tinggi ya, tapi secara persentase ya. Jadi kalau misalnya di sini ada contoh saham unik ya, dimana untuk kenaikannya Rp12. Nah, kan sedikit ya atau kecil sekali ya. Namun dengan saham unik yang dimana harganya sekarang 79 itu setara dengan kenaikan 17% ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya kalau harga previous atau kemarinnya berapa. Kemarinnya harganya 67. Nah, naik Rp12 sehingga naik setara dengan 17%. Nah, di menu mover ini sendiri kita juga bisa klik ya. Di semua menu juga kita bisa klik. Nah, sehingga kita bisa lihat nih, oh, yang naiknya paling tinggi apa? Oh, unik nih. Nah, bid overnya kira-kira gimana nih? Nah, kita kan bisa lihat ya, bisa untuk analisa lebih jauh. Nah, selanjutnya di sini juga ada top loser. Nah, ini berarti saham yang ruginya cukup besar secara persentase. Di sini ada GoTo, LPKR, Cars, PKSL dan lain-lainnya ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya. Nah, jadi tujuannya apa? Misal nih, tahu-tahu marketnya sedang crash ya atau sedang turun dalam. Nah, tapi untuk perusahaan-perusahaan blue chipnya ternyata sudah mulai rebound. Nah, biasanya saya gunakan top losernya. Kenapa? Karena untuk mengetahui saham blue chip mana nih yang belum rebound gitu ya teman-teman semua. Jadi top loser ini biasanya lebih saya gunakan ketika market crash tapi sudah mulai ada rebound. Jadi bukan berarti ketika market crash tidak ada perlawanan. Contoh hari ini misal market crash dan tidak ada perlawanan ya, kita lihat ya untuk marketnya dulu sebentar. Nah, ini marketnya kan crash nih, turun ya, turun cukup dalam, tapi tidak ada perlawanan nih ya. Nah, terus kita bukan berarti oh GoTo minusnya paling dalam kita masuk, jangan, itu terlalu berbahaya ya. Jadi yang saya lakukan biasanya adalah ketika oh marketnya crash tapi udah mulai naik lagi nih secara IHSG-nya nih, indeksnya saham-saham blue chip udah pada naik lagi. Nah, saya akan ke top losernya. Jadi kira-kira yang masih minus apa? Biasanya saya akan beli saham tersebut. Ya, jadi poin kuncinya adalah di blue chip ya. Kenapa? Karena IHSG kan penggeraknya adalah blue chip. Jadi ketika IHSG rebound artinya saham-saham blue chip sudah pada rebound. Jadi kita numpang di saham yang masih ketinggalan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada active turnover IDR. Nah, ini artinya saham yang aktif diperdagangkan ya. Ini volume turnovernya itu berapa rupiah sih sebenarnya saham ini ditransaksikan. Nah, di sini ada BCA ya di turnovernya. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya 3,1 triliun ya. Nah, artinya kan cukup besar ya dengan volume ada di sini ya 363,1 million ya atau juta. Nah, tujuannya apa sih untuk lihat active turnover? Nah, di sini tujuannya adalah agar kita mengetahui ya, teman-teman, mengetahui bahwa saham-saham apa aja sih yang sedang aktif diperdagangkan ya, seperti itu. Karena dengan kita tahu bahwa oh saham ini sedang aktif diperdagangkan nih, berarti uang itu sedang ngalirnya ke saham tersebut ya. Contoh misal kayak BCA. Jadi meskipun dia minus ya atau sedang turun, tapi transaksinya itu besar. Nah, dengan transaksi besar itu kita bisa mengetahui ya, teman-teman, berarti animo penjualnya itu juga cukup besar. Nah, ini kan juga biasanya ngaruh ke teknikal. Ketika saham turun, apalagi sampai tembus support dengan volume yang besar, artinya kita hindarin dulu ya. Jadi di sini kita juga tahu nih, oh saham ini turun volumenya besar tidak gitu. Jadi tujuannya untuk mengetahui ya. Terus kalau untuk sahamnya sendiri, oh ini saham tadinya nggak liquid ya. Contoh kayak AMRT itu kan nggak terlalu
rame ya untuk transaksi 3 tahun terakhir ya. Nah, baru rame akhir-akhir tahun ini ya. Nah, sekarang transaksinya dia malah sudah cukup besar ya. Nah, sama kayak saham-saham MDKA ya. Kalau kita lihat MDKA 5 tahun terakhir kan transaksi nggak terlalu banyak, tapi akhir-akhir ini 1-2 tahun terakhir ini kan transaksi sudah mulai banyak. Nah, artinya saham-saham inilah yang banyak diperdagangkan oleh para trader maupun investor. Nah, dengan kita bertransaksi di saham yang banyak diperdagangkan, maka saham itu artinya menjadi cukup liquid ya teman-teman. Kalau liquid itu apa? Liquid itu artinya kalau kita beli untuk jualnya mudah. Kalau kita mau beli ya barangnya kan berarti ada yang mau jual. Tapi kalau kita mau jual juga posisinya ada yang mau beli. Nah, itu liquid ya. Jadi kalau kita jual belinya cukup mudah ya kalau di saham yang liquid. Nah, kemudian di sini ada active volume. Nah, active volume ini sendiri untuk mengetahui nih kira-kira yang volumenya naik cukup tinggi saham apa aja gitu loh. Nah, kalau sini kan kita lihat nih kayak BP ya. BP ini volumenya cukup besar seperti itu ya. Ada Dewa dan lain sebagainya. Nah, cuman kalau ditanya secara volume, nah biasanya kan ada saham-saham nih di mana contoh kayak BP ini kan saham kecil ya. Jadi mau volumenya sebesar apapun ya dia otomatis tidak akan lebih besar daripada BCA secara value atau secara nilai ya. Nah, sehingga kalau top volume ini sendiri biasanya ini lebih cocok untuk saham-saham yang bukan blue chip. Jadi kita untuk melihat bahwa saham yang dalam tanda kutip second liner atau gorengan apa sih yang lagi rame, itu kita lihatnya ada di active volume ya. Sedangkan kalau untuk saham yang blue chip itu kita lihatnya di active turnover. Kalau saya biasanya menggunakannya seperti itu ya, sobat investor. Nah, selanjutnya di sini ada juga namanya active frekuensi. Nah, frekuensi ini sendiri kan banyaknya transaksi ya. Jadi beda ya antara volume dengan banyaknya transaksi. Kalau volume tadi itu kan bicara lotnya, jumlahnya. Jadi misal ada 1000 orang ya transaksi saham, saya balik lagi ke ini ya, ke volume ya. Nah, transaksi saham Bumi katakanlah ya. Transaksi saham Bumi itu bisa jadi volumenya itu jadi 9,3 billion ya. Oke. Nah, tapi bisa jadi frekuensinya tidak terlalu tinggi. Artinya apa? Yang jual beli itu cenderung pemain-pemain besar. Nah, tapi kalau misalnya aktif frekuensi, nah ini biasanya saham yang banyak diperdagangkan secara frekuensi. Frekuensi itu berarti secara orderan. Jadi misalnya saya input 10 lot, saya input 5 lot, saya menginput lagi 15 lot, ya kan? Berarti 10 tambah 5 tambah 15 sama dengan 30. Sebenarnya saya input 30 kan secara volume. Nah, tapi karena saya inputnya 3 kali, misal di harga yang sama, maka terhitungnya 3 frekuensi. Jadi frekuensi ini bukan orang ya, tapi seberapa banyak sih inputan yang ada di market ya, seperti itu. Nah, biasanya aktif frekuensi ini sendiri untuk lihat ya kira-kira rame atau tidaknya. Dan untuk aktif frekuensi ini sendiri untuk menilai kira-kira banyaknya suatu saham itu ditransaksikan lebih banyak ke pemain besar atau tidak. Karena misalnya transaksinya gede nih, jebret. Nah, tapi yang mainnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. 6 pemain besar aja mereka pindah-pindah barang ya, otomatis secara frekuensi anggapan dia inputnya lotnya besar-besar ya tidak akan masuk ke sini kan. Nah, sehingga kalau kita lihat ya contoh kayak BRI tadi udah tap value, tap frekuensi juga. Nah, berarti ini terkonfirmasi bahwa yang transaksi di BRI ini juga banyak retail-retailnya juga ya kan. Banyak yang tidak inputnya langsung 10.000 atau berapa. Nah, banyak yang misalnya input cuma 5 lot, 10 lot gitu. Karena dia juga masuk ke frekuensi juga ya. Jadi untuk frekuensi perdagangannya juga banyak ya. Seperti itu. Nah, terus apakah frekuensi itu bisa menjamin bahwa misalnya frekuensinya besar berarti yang masuk retail semua? Tidak juga. Kenapa?
Karena kan banyak juga kalau misalnya sobat investor lihat ya, ada frekuensi satu nih, dia nginput misal BRI beli 1000 lot, tapi kan di atas atau bawahnya ada yang kadang 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot kayak gitu ya. Jadi artinya frekuensi ini tidak menjamin bahwa frekuensinya ini dia besar artinya main retail semua, tidak ya. Cuman di sini menandakan bahwa ketika misalnya secara volume besar, secara frekuensi juga besar, artinya banyak partisipan ya di saham tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada net foreign buy. Nah, ini namanya net ya. Jadi bukan berarti asing beli tapi tidak jual, bukan. Kalau netting ya artinya antara pembelian dan penjualan itu lebih banyak apa? Kalau netnya buy ya berarti lebih banyak pembelian. Contoh di sini kayak Mandiri, asing artinya lebih banyak NFB-nya ya, bisa dilihat di sini. Sobat investor, di sini NFB-nya bisa dilihat ya, NFB-nya 136,7 bio. Artinya asing beli cukup banyak ya sobat investor untuk saham Mandiri. Nah, biasanya kalau asing masuknya cukup masif atau cukup banyak, biasanya ini saham patut untuk kita awasi ya. Kenapa? Karena asing kan dananya cukup lumayan besar ya. Jadi kita bisa awasin misalnya beberapa saham. Yang pertama, net buy asingnya tinggi tapi sahamnya minus kayak Mandiri ya. BMRI ini kan dia net asingnya buy tapi sahamnya minus 2,67%. Nah, ini patut untuk kita perhatikan ya sobat investor. Siapa tahu besok asing masih masuk lagi sehingga sahamnya bisa naik ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada net foreign sell. Nah, net foreign sell ini kebetulan karena ISG-nya lagi minus cukup dalam ya, di sini minus semua. Nah, jadi kita tahu nih, asing tuh nettingnya di BCA banyak kan jual, di Hermina juga jual, di BRI juga jual. Nah, biasanya ketika indeksnya tidak minus begitu dalam, sobat investor bisa tahu nih bahwa di sini kadang ada saham juga yang sama kayak tadi ya, net buy tapi posisinya minus kayak Mandiri tadi. Nah, ini bisa jadi net sell tapi sahamnya plus. Nah, itu juga mulai diperhatikan ya, bahwa jangan-jangan kalau misalnya saya punya saham itu, kalau besok ada tekanan bisa jadi asing masih melanjutkan penjualan ya, karena posisinya net sell misalnya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi perlu diwaspadai ketika net foreign-nya itu mulai sell. Nah, itu mulai diperhatikan. Jadi alangkah sebaiknya kalau udah cuan ya mulai diperhatikan untuk taking profit misalnya, seperti itu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman semua sobat investor, pembahasan terkait dengan mover di RT Bisnis.